Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jalan-jalan ke Malili, jangan lupa membeli terasi. Fun History Smart School hadir kembali. Yuk semua siapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Indra Wulan dalam Fun History Smart School, tempat di mana kita bisa belajar sejarah secara seru dan juga menyenangkan. Yang langsung live dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Baik anandaku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa juga Bu Guru persilahkan untuk mengisi presensi hari ini. Bu Guru sudah memperlihatkan QR Code di TV Smart kalian masing-masing. Silakan Ananda foto atau langsung di-scan, kemudian diisi sesuai dengan data anandaku sekalian di sekolahnya masing-masing. Sudah ya? Baik. Memulai pembelajaran hari ini seperti biasanya, Bu Guru selalu memberikan sebuah kalimat motivasi. Adapun kalimat motivasi hari ini berasal dari seorang tokoh Islam, yakni Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan bahwa ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Nah, sejatinya hari ini sampai hari ini anak-anakku, selalu saja muncul persepsi yang menghubungkan sejarah itu hanyalah ilmu yang syarat dengan hafalan. Tapi tahukah kalian, sesungguhnya hakikat dari belajar sejarah itu adalah bagaimana kalian kemudian mengambil pengalaman dan pelajaran dari setiap apa yang telah terjadi. Jadi meminjam kemudian istilah dari para generasi Z hari ini, belajar sejarah itu bukan berarti bahwa tidak bisa move on daripada masa lalu, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan anak-anakku sekalian, yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, di mana pada pertemuan yang lalu kita lebih fokus pada bagaimana faktor penyebab dan teori-teori masuknya Islam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Fokusnya yaitu bagaimana jalur, rute, dan saluran-saluran Islamisasi yang ada di Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian diharapkan mampu untuk menganalisis jalur rute masuknya Islam di Nusantara. Dan yang kedua, menganalisis saluran-saluran Islamisasi yang ada di Nusantara. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk melihat bagaimana sih jalur-jalur yang dilewati para pedagang-pedagang Islam yang lalu dalam memasukkan Islam di Nusantara,
Sebelumnya kita akan melihat dulu fase Islamisasi di Nusantara. Adapun dalam hal ini Bu Guru sudah membaginya menjadi 4 fase, di mana fase yang pertama adalah fase singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Hal ini diperkirakan berada sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kemudian fase yang kedua yakni munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan yang ada di Nusantara, di mana ini diperkirakan juga di sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Kemudian lanjut fase yang ketiga adalah fase di mana mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, di mana ini diperkirakan muncul di sekitar abad ke-13 Masehi, dan yang terakhir yaitu fase kekuasaan Islam yang sudah dikatakan dominan, ya, dan ini terjadi di sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi dari apa yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya, bahwa ternyata ada satu benang merah yang bisa kita tarik di sini, adalah di mana pada saat itu perdagangan menjadi salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, adapun kemudian kita akan melihat bagaimana keterkaitan jalur perdagangan di Indonesia dengan proses masuknya Islam di Indonesia adalah Bu Guru mencoba mengambil teori dari Abel Afian dalam bukunya Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut, di mana dikatakan di sana bahwa masyarakat Indonesia tidak melihat laut sebagai pemisah, tetapi masyarakat Indonesia justru melihat laut ini sebagai penghubung dan pemersatu, sehingga memungkinkan adanya interaksi antara daerah-daerah yang satu dengan daerah-daerah yang lain. Nah, anak-anakku, di sini kita akan melihat dengan terjadinya interaksi antar masyarakat kepulauan Indonesia ini, yang notabene-nya ternyata ketika kita telusuri itu memiliki tujuan utama, yaitu berdagang. Di mana ini juga ternyata ditunjang dari letak strategis yang dimiliki Indonesia, di mana diketahui bahwa Indonesia atau Nusantara pada saat itu menghubungkan jalur-jalur perdagangan internasional antara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan para pedagang-pedagang asing pada saat itu, termasuk pedagang-pedagang Muslim yang merupakan pedagang Arab, Persia, kemudian Cina, itu berdatangan ke Indonesia. Yang pada akhirnya muncullah aktivitas niaga atau aktivitas perdagangan internasional yang berdampak. Maksudnya adalah dengan adanya interaksi antara para pedagang internasional Muslim tersebut, ini kemudian menyebabkan adanya saling memperkenalkan, baik itu hubungan sosial, ekonomi, budaya, bahkan agama, dalam hal ini Islam. Nah, dari sanalah kemudian Islam itu memasuki pintu Nusantara sebagai sebuah pengaruh yang baru. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Baik. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kedatangan Islam ke Nusantara secara lebih mendalam. Nah, sejak zaman prasejarah anak-anak sekalipun, ternyata penduduk kepulauan Indonesia itu sudah dikenal sebagai pelayar yang tangguh. Kenapa dikatakan demikian? Karena masyarakat Indonesia pada saat itu sudah mampu untuk mengarungi samudra dan lautan bebas, di mana ini juga ditentukan kemudian didukung pada awal zaman Masehi telah adanya rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan wilayah Asia Tenggara, di mana wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka pada saat itu, kedua wilayah inilah yang paling menarik perhatian pada pedagang asing pada saat itu. Mengapa? Karena ternyata di wilayah-wilayah inilah para pedagang asing termasuk pedagang Muslim pada saat itu bisa mendapatkan komoditi yang mereka gandrungi pada saat itu di dunia, seperti palah dan cengkeh yang notabene-nya berasal dari mana anak-anakku? Ya, betul, dari Maluku,
ternyata bisa mereka peroleh di Malaka dengan harga yang lebih baik. Maka hal inilah yang menyebabkan sehingga wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka pada saat itu menarik perhatian bagi para pedagang-pedagang asing, termasuk pedagang Islam dari Arab, Gujarat, Persia, dan seterusnya. Nah, lambat laun muncul pula lah pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Sumatera dan Jawa, di mana ini diperkirakan muncul di sekitar abad ke-1 hingga ke-7 dan berdampak pada semakin ramainya berdatangan para pedagang asing pada saat itu. Nah, adapun pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera yang dimaksudkan seperti Lamuri Aceh, kemudian ada pelabuhan Barus, pelabuhan Palembang yang ada di Sumatera, kemudian di Pulau Jawa sendiri terdapat pelabuhan-pelabuhan seperti Sunda Kelapa dan Gresik. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada seperti apa sih jalur-jalur atau rute-rute proses masuk dan penyebaran Islam ke Nusantara. Nah, di sini di layar TV Smart anak-anakku sekalian, Bu Guru sudah menampilkan peta penyebaran Islam ke Nusantara. Mari kita coba baca petanya ya anak-anakku. Sebelumnya kita harus memahami dulu legendanya bahwasanya yang bertanda arah panah itu menunjukkan proses penyebaran Islam ke Nusantara, sedangkan yang bertanda garis putus-putus itu menunjukkan jalur-jalur perdagangan yang muncul pada saat itu. Nah, sekarang kita akan melihat dari manakah Islam itu lahir. Dari Jazirah Arab yang Bu Guru sudah tandai dengan warna biru, dalam hal ini dari Mekah. Kemudian kita ikuti tanda-tanda panah yang menunjukkan itu adalah proses masuk dan penyebaran Islam di dunia. Jadi pertama ke Madinah, kemudian ada yang ke Kairo Mesir, kemudian ada yang ke Saudi Arabia, ke Syria, kemudian ada yang ke Baghdad. Dari Baghdad kemudian ada yang ke Turkistan, ada yang ke Penyap Tibet, kemudian ada pula yang ke Persia. Dalam hal ini yang kita kenal dengan Iran sekarang ya. Kemudian ada pula yang ke Kanbai Gujarat atau India. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana proses penyebaran Islam di dunia. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik. Bagaimana penyebaran Islam dari negara asalnya atau wilayah tempat lahirnya Islam tersebut dilihat dari berbagai teori hingga sampai ke Asia Tenggara. Dalam hal ini di Kepulauan Nusantara. Nah, ada beberapa teori yang bisa kita lihat anak-anakku. Namun, dalam pertemuan ini Bu Guru akan merangkainya dalam 3 teori terbesar, yaitu teori Arab, teori Persia, dan teori Gujarat. Meskipun dalam pertemuan sebelumnya Pak Gurunya sudah menjelaskan bahwa ternyata ada pengembangan teori bahkan hingga sampai 6-7 teori. Nah, sekarang kita lihat ya. Teori yang pertama yaitu teori Arab. Jadi tentu titik awalnya adalah berasal dari Mekah, kemudian lanjut ke Kairo Mesir. Nah, dari Kairo Mesirlah kemudian menjelajahi terusan Suez, kemudian Laut Merah, sehingga ke Hijaz, kemudian ke Yaman hingga ke Kanbai Gujarat. Nah, dari Kanbai Gujarat lah mereka kemudian menyusuri Samudra Hindia hingga sampai ke Asia Tenggara, di mana titik awal pada saat itu adalah Selat Malaka. Kemudian menyebarlah ke daerah-daerah seperti Samudra Pasai. Kemudian, adapun rute yang kedua, yaitu tentang teori Persia. Jadi titik awalnya haruslah dimulai dari Persia. Jadi dari Persia, kemudian ke Kanbai. Sorry anakku, Bu Guru ganti warna dulu. Tidak berubah. Sebentar ya. Oke, dari Persia kemudian ke daerah Gujarat, kemudian masih sama di Kanbai Gujarat, mereka mengarungi Samudra Hindia, kemudian masuk ke Selat Malaka. Kemudian yang ketiga, kita masuk lagi di teori selanjutnya yaitu di mana yang menjadi titik awalnya adalah Kanbai Gujarat.
Rutenya masih sama, Samudra Hindia, kemudian masuk ke Selat Malaka. Jadi intinya dilihat dari segi titik awal di mana mereka memulai. Ada teori mengatakan bahwa Islam itu dibawa langsung oleh para pedagang Arab, ada yang mengatakan dari Persia, kemudian ada dari Gujarat, dan maupun teori-teori yang lain yang intinya itu dibawa dengan rute-rute perdagangan. Bisa dimengerti anak-anakku? Kemudian di dalam peta ini juga ada titik-titik yang berwarna merah. Adapun titik-titik yang berwarna merah itu merupakan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya yang nanti akan terjadi penyebaran di semua kepulauan yang ada di Indonesia. Contohnya ada Malaka, kemudian ada Samudra Pasai di Sumatera, kemudian ada Aceh, ada Siak, Minangkabau, Palembang di Sumatera, kemudian lanjut ke Pulau Jawa, ada pelabuhan-pelabuhan seperti Demak, Cirebon, Banten, kemudian masuk ke Indonesia bagian timur, ada Bone, kemudian Goa dan Talo, sedangkan di Maluku sendiri ada Ambon, Ternate, dan Tidore. Selanjutnya di bagian Borneo itu ada Banjar, pelabuhan Banjar, kemudian Kutai, dan masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan yang lain. Ya anak-anakku sekalian, sampai di situ bisa dimengerti ya penjelasan dari Bu Guru. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada skema yang bisa Bu Guru tampilkan di sini, bagaimana keterkaitan antara jalur pelayaran dan perdagangan terhadap masuknya Islam di Indonesia. Kita akan lihat dari jalur pelayaran. Dari jalur pelayaran inilah kemudian muncul jaringan-jaringan perdagangan yang ada di dunia, dan tentu kemudian selanjutnya dibarengi dengan pertumbuhan dan perkembangan kota-kota pusat dan bandar-bandarnya pada saat itu, di mana Malaka sebagai titik awal daripada masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya yang bisa kita lihat adalah perang pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Anak-anakku sekalian, adapun kemudian yang menjadi kota-kota pusat kesultanan dan kota-kota bandarnya pada saat itu adalah seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, kemudian ada Jambi, Palembang, Minangkabau, Siak, Demak, Banten, Cirebon, Bone, Goa Talo, Ternate, Tidore, Kutai, Banjar, dan masih banyak lagi pelabuhan yang lain. Sampai di situ bisa dimengerti anak-anakku sekalian? Baik. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang, tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa selalu yang menjadi titik awal daripada masuknya pengaruh Islam pada saat itu adalah Malaka. Tapi kira-kira apa yang terjadi ya ketika Malaka di abad ke-16, tepatnya 1511, itu jatuh ke tangan Portugis. Nah sekarang kita akan melihat, ternyata ada rute alternatif setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Yang tadinya mereka melewati Malaka, kemudian hanya menyusuri pantai barat Sumatera, kemudian sampai di wilayah-wilayah yang lain. Bisa anak-anakku sekalian perhatikan gambar peta yang sudah Bu Guru sampaikan, bahwa dari awalnya sebelum Malaka jatuh, dari Malaka kemudian ke Samudra Pasai menuju Banten, Demak, Banjar, Makassar, dan Ternate dan Tidore. Sementara setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada saat itu, beralih dengan rute alternatif Samudra, Malaka, Banten, Demak, Banjar, Makassar, Ternate, dan Tidore. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk di materi selanjutnya, yakni saluran-saluran Islamisasi di Nusantara. Sebelumnya Bu Guru mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan saluran-saluran Islamisasi di Nusantara. Nah, saluran-saluran Islamisasi itu adalah cara atau jalur apa saja yang dipakai untuk memudahkan proses masuk dan penyebaran Islam. Dalam hal ini dalam satu wilayah, yakni Nusantara. Nah, dibawa pada konteks kekinian, itu juga berarti syiar Islam. Misalnya dalam konteks yang lalu, definisi daripada saluran-saluran Islam itu berarti menjadikan yang tadinya non-Islam menjadi Islam. Tapi dibawa pada konteks kekinian,
itu bisa saja berubah menjadi bagaimana tetap menjaga regenerasi Islam agar tetap berlanjut pada generasi-generasi selanjutnya. Makanya juga bisa dikategorikan syiar Islam. Dan anak-anakku, Bu Guru mencoba mengutip dari Uka Chandra Sasmita dalam bukunya Badriyatim, yakni Sejarah Peradaban Islam, di mana saluran-saluran Islamisasi di Nusantara pada saat itu dibagi menjadi 6, yakni perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Saluran perdagangan atau notabene-nya juga berada pada bidang ekonomi, ini dianggap sebagai suatu saluran Islamisasi yang pertama dan utama. Pada pedagang-pedagang Arab seperti pedagang-pedagang Muslim seperti Arab, Persia, India, dan yang lainnya, itu kemudian datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Nah, sementara mereka datang ke sana, melakukan aktivitas niaga, mereka juga banyak yang bermukim di daerah pesisir pantai. Nah, pada saat itulah terjadi interaksi antara para pedagang Muslim dengan para golongan bangsawan dan rakyat biasa yang ada di Nusantara. Selanjutnya terjadi perkenalan sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama termasuk Islam. Kemudian hal ini juga dikatakan dipermudah karena kultur pesisir yang dikatakan mudah menerima pengaruh, karena mereka lah yang biasanya lebih cepat berinteraksi dengan para pendatang yang ada di wilayah mereka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saluran perdagangan ini dianggap masih ada hingga sekarang? Tentu anak-anakku, dari gambar yang Bu Guru sudah jelaskan, tampilkan ada ATM di sana, berarti misalnya di wilayah kita sekarang ada sistem perbankan, maka dari itu ada juga yang disebut dengan sistem perbankan syariah. Ini adalah salah satu proses Islamisasi di mana memperkenalkan sistem-sistem ekonomi Islam hingga sekarang. Berarti bisa disimpulkan bahwa saluran Islamisasi dalam hal ini di bidang perdagangan maupun ekonomi itu masih ada. Kemudian saluran yang kedua, perkawinan. Meminjam dari istilah peserta didik guru di sekolah, saluran inilah yang dianggap tak lekang dari waktu. Kenapa? Karena ini mengandalkan cinta. Iya. Jadi meskipun dari semua agama yang ada di dunia, baik itu Islam, kemudian Kristen, Katolik, dan seterusnya, untuk memilih agama pasti datang dari kesadaran sendiri. Tetapi ada faktor pemicu atau pendorong. Nah, dalam hal ini faktor perkawinan ternyata juga dianggap sebagai saluran Islamisasi. Nah, dari segi perkawinan dapat dilihat kemudian keterkaitannya dari segi ekonomi. Para saudagar Islam ini ternyata dikatakan memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Daripada situlah kemudian kebanyakan dari kaum-kaum bangsawan dan kemudian masyarakat biasa yang ada di Indonesia tertarik untuk menikahi para pedagang-pedagang Muslim tersebut. Nah, mereka kemudian menikahi seperti putri bangsawan yang tentu sebelumnya mereka harus diislamkan terlebih dahulu. Dan lambat laun terbentuklah lingkungan komunitas-komunitas Islam yang semakin luas. Nah, adapun contoh perkawinan Islam yang terjadi pada saat itu seperti perkawinan antara Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, kemudian Brawijaya dan Putri Campa. Selanjutnya kita akan masuk pada saluran Islamisasi yang ketiga, yakni saluran pendidikan. Saluran pendidikan inilah yang dianggap paling bisa dengan baik bagaimana menyampaikan proses Islamisasi itu. Kenapa? Karena memang betul-betul dia dibawa dengan misi penyebaran atau dakwah. Di mana ini ditandai dengan munculnya para ulama, kiai, atau guru yang pada saat itu mendirikan pesantren-pesantren di mana dari lulusan-lulusan pesantren ini atau santri-santri inilah nanti yang akan lebih mengembangkan Islam bahkan ke wilayah terpencil sekalipun. Adapun pesantren-pesantren awal yang bisa kita lihat seperti pesantren Ampel, Denta, pesantren Ampel Denta, pesantren Sunan Giri yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Nah, pertanyaan selanjutnya,
Apakah saluran pendidikan masih terjadi hingga sekarang? Tentu anandaku sekalian akan menjawab, masih Bu Guru. Kenapa? Karena kita bisa melihat keberadaan dari banyak sekali pesantren hingga saat ini. Tetapi tahukah kalian anak-anakku, ada sesuatu yang paling dekat dengan pendidikan kita yang ternyata menunjukkan salah satu syiar Islam di wilayah kita. Apa itu? Bu Guru mencoba mengambil atau menyadur dari beberapa referensi, dalam hal ini dari laman sulselprof.go.id. Di sana adalah salah satu contoh kontekstual bagaimana proses syiar Islam dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia pendidikan. Dalam lamannya di sini dikatakan bahwa literasi Al-Quran bentuk karakter siswa lulus SMA, SMK bisa hafal juz 30. Kemudian di laman yang lainnya itu dikatakan bahwa Disdek Sulawesi Selatan bentuk karakter siswa lewat program literasi Al-Quran. Luar biasa anak-anakku. Kita mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Gubernur kita, di mana adanya kegiatan atau program unggulan literasi Al-Quran. Di mana kenapa ini kemudian menjadi salah satu syiar Islam? Karena ingat tadi, definisi daripada saluran-saluran Islam itu bagaimana memastikan ketersampaiannya atau kemudian masih bergenerasinya, generasi-generasi berikutnya faham tentang Islam. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa program literasi Al-Quran yang ada di sekolah-sekolah termasuk dalam contoh kontekstual syiar Islam yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini juga bisa ditunjukkan bahwa Islam itu masuk secara damai. Hingga hari ini pun menunjukkan toleran. Di mana ketika umat muslim di sekolah melakukan literasi Al-Quran juga tidak diberikan keterbatasan bagi penganut agama lain untuk melakukan literasi terhadap kitab-kitab suci mereka masing-masing. Bisa dipahami anak-anakku? Kemudian kita lanjut pada saluran selanjutnya, yakni saluran tasawuf. Tasawuf sendiri adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau hal-hal yang bersifat magis, di mana ini diperkirakan masuk ke Indonesia abad ke-13 dan baru dikatakan berkembang pesat pada abad ke-17. Nah, kemudian ini katanya banyak dijumpai dalam cerita-cerita seperti babat dan hikayat, seperti babat Tanah Jawi, kemudian hikayat-hikayat raja-raja Pasai, dan tasawuf ini mudah berkembang terutama di wilayah Jawa karena melihat struktur budaya Jawa yang masih ada keterikatan dengan budaya-budaya Hindu yang ada sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk pada saluran kesenian. Saluran kesenian tentu adalah proses atau cara jalur di mana islamisasi dimasukkan ke dalam Nusantara dengan menggunakan jalan kesenian. Di mana kesenian ini menyesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan lokal untuk kemudian memudahkan mereka dalam penyebaran syiar Islam. Adapun cara memadukan ajaran agama dan tradisional ini dapat dilihat dari beberapa bidang seni, yakni seni musik, seni tari, seni sastra, seni ukir, seni bangunan, dan seni pertunjukan. Nah, di buku-buku anakku sekalian pasti pernah membaca salah satu metode yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yakni dengan proses islamisasi menggunakan seni pertunjukan wayang. Bisa dipahami anak-anakku? Baik, kita lanjut. Nah, adapun kemudian saluran islamisasi yang berikutnya adalah saluran politik. Ingat, saluran politik yang dimaksudkan di sini adalah bukan berarti Islam memerangi wilayah lain dengan niatan agama. Tetapi saluran politik di sini adalah tidak terlepas dari kejayaan Islam pada saat itu dan pengaruh raja-rajanya yang besar sehingga menarik perhatian dari raja-raja lokal lainnya yang notabene-nya masih beragama Hindu dan Buddha untuk mendapatkan hubungan yang mesra antara mereka dengan para raja-raja dan penguasa Islam pada saat itu. Nah, salah satu contohnya misalnya Raden Samudra dari Kerajaan Banjar meminta bantuan kepada Kerajaan Demak pada saat itu yang sudah Islam untuk dibantu dalam melawan Nagaradha.
di mana isi perjanjiannya adalah ketika mereka mampu memenangkan sistem politiknya, maka mereka akan bersedia masuk Islam. Kemudian dari segi yang lain, dari segi politik juga bisa dilihat dengan perluasan wilayah-wilayah kekuasaan oleh kesultanan-kesultanan Islam. Tapi sekali lagi Bu Guru tekankan, bukan karena agama, tapi bagaimana mereka melakukan perluasan wilayah dari segi politik, murni politik, yaitu bagaimana melakukan atau menambah wilayah kekuasaan mereka pada saat itu untuk kemudian penyebaran Islam lebih bisa terkendali dengan baik. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Baik. Mungkin itu merupakan saluran yang terakhir yang akan Bu Guru jelaskan. Nah, adapun penyebar Islam dalam hal ini ada 3. Ada para pedagang, kemudian para mubalik. Mubalik ini adalah orang yang memang bertugas untuk melakukan dakwah dan penyebaran syiar Islam. Kemudian ada para sufi. Sufi ini adalah para tokoh-tokoh yang melakukan pengajaran secara tasawuf. Bisa dipahami anak-anakku? Mungkin sampai di situ Bu Guru membuka ruang untuk anak-anakku sekalian yang ada di sekolah masing-masing. Ada yang mau ditanyakan mungkin bisa di raise hand, berbicara secara langsung di studio. Atau mungkin ada juga pertanyaan yang bisa dimunculkan dari kolom chat. Bu Guru persilahkan dari sekarang. Ada anak-anakku? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Sambil menunggu mungkin karena waktu terus berjalan, Bu Guru ingin lanjut pada sesi latihan soal atau mari berlatih. Nah, di soal yang pertama ini Bu Guru akan memutarkan video. Jadi kira-kira soalnya seperti ini. Perhatikan video berikut. Nanti ya Bu Guru akan putarkan. Nah, nanti harus diperhatikan berdasarkan video tersebut, rute perjalanan masuknya Islam ke Nusantara tersebut sesuai dengan video itu berdasarkan teori apa? A. Arab, B. Gujarat, C. Persia, D. Malabar, dan E. Cina. Oke, mari kita saksikan videonya. Baik anak-anakku sekalian, kita kembali lagi. Berdasarkan video yang tadi sudah Bu Guru putarkan, kira-kira rute perjalanan itu berdasarkan teori apa? Bisa direspon di kolom chat anak-anak, apakah Arab, Gujarat, Persia, dan Malabar. Wah, alhamdulillah sudah ada respon dari SMA 2 Bone. Halo Bone, terima kasih responnya anak-anakku. Jadi mereka menjawab Gujarat. Ada jawaban yang lain anak-anakku sekalian? Lagi-lagi ada lagi dari SMA 9 Bone. Masih Bone ya? Halo Bone SMA 9. Jawaban yang sama katanya B, Gujarat. Ya, benar sekali ya. Jadi adapun jawaban dari video ini karena tadi kita melihat bahwa titik awal kedatangan Islam itu dimulai dari Gujarat, maka video tersebut rute-rutenya berdasarkan teori Gujarat. Good job, bagus sekali anak-anakku. Baik, selanjutnya kita masuk di soal berikutnya. Bu Guru bacakan. Salah satu contoh Islamisasi menggunakan saluran kesenian dalam menyebarkan ajarannya yaitu A. Munculnya candi-candi bercorak Islami. B. Pertunjukan wayang sebagai sarana berdakwah. C.
pengenalan musik Timur Tengah yang dekat dengan Islam. D. Memperkenalkan tarian yang bercorak Islam. Kemudian E. Memperkenalkan upacara tradisional. Ayo, Bu Guru minta responnya lagi di sekolah-sekolah lain. Jangan mau kalah. Kira-kira apa yang menjadi jawabannya? Saluran yang ditempuh melalui kesenian. Ada yang bisa? SMA 2 Bone muncul lagi. Jawabannya katanya adalah B. Ada respon yang lain? Ayo anak-anakku. Tadi sudah sempat dibahas loh. SMA 9 Bone. Terima kasih responnya nak. Ada lagi? Bulukumba atau wilayah yang lain? Ayo Luhut Timur. Baik, Bu Guru lanjut. Salah satu contoh Islam menggunakan saluran kesenian, jawabannya adalah, ya sudah benar, B. Dapat dilihat dari pertunjukan wayang sebagai sarana berdakwah. Inilah yang dulu dilakukan atau dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Bisa dipahami ya anak-anakku? Selanjutnya kita akan lanjut lagi di soal berikutnya. Perhatikan keterangan-keterangan berikut. Nah, di sini perlu ketelitian. Silakan diperhatikan soalnya. Kairo, terusan Suez, Laut Merah, Hijaz, Yaman, Kanbai, Gujarat, Samudra Hindia, Malaka. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, Persia, Kanbai, Gujarat, Samudra Hindia, Malaka. Perhatikan titik awalnya, kemudian rute-rutenya. Ketiga, Kairo, terusan Suez, Teluk Benggala, Hijaz, Yaman, Gujarat, Samudra Pasifik, Malaka. Kemudian Kanbai, Gujarat, Teluk Benggala, Malaka, Samudra Pasai. Kira-kira rute-rute jalur masuknya Islam ke Nusantara yang benar ditunjukkan pada nomor-nomor berapa? A. 123, B 124, C 234, D 245, atau E 345. Oke, untuk pertanyaan rute-rute ini tadi sudah sempat Bu Guru gambarkan dalam peta penyebaran Islam di Nusantara. Jadi jawabannya adalah Bravo atau B 1, 2, dan 4. Di mana 1 itu menunjukkan rute menurut teori Arab, kemudian 2 menunjukkan teori Persia, kemudian keempat menunjukkan teori Gujarat. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Saluran penyebaran Islam dengan cara mengajarkan teologi Islam serta menunjukkan pengobatan secara magis dan ciri proses islamisasi adalah ciri proses islamisasi dengan saluran. A. Praktik pengobatan, B. Pertunjukan mistik, C. Tasawuf, D. Pendidikan, atau E. Politik. Bisa diberikan respon? Oke, sudah ada jawaban C. Respon yang lain Ananda? C. Ya, kebanyakan menjawab C. Dan benar sekali jawabannya adalah dengan saluran tasawuf. Baik, terima kasih atas semua respon yang Ananda sudah berikan dalam perjumpaan kita hari ini. Baik anak-anakku, tidak terasa sampai pula kita pada akhir pembelajaran kita tahap ini. Bu Guru berharap semua anak-anakku tetap sehat dan semangat dalam belajar sejarah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi smart, berkarakter, cerdas.